Ini bisa jadi video paling kontroversi dari Zupolis karena kita masuk ke segmen tier list. Ini adalah segmen pertama sekaligus pembuka dari segmen tier list. Beberapa konten sebelumnya itu kita pernah bikin sebuah rekomendasi, cuman akhirnya karena banyak pertanyaan gitu. Bang, ini jadinya yang bagus yang mana? Akhirnya kita buatin aja segmen spesial ngebahas tier list dari sepatu-sepatu yang pernah kita bedah ataupun belum pernah kita bedah, pernah kita pegang dan pernah kita cobain langsung. Dan di konten ini kita bakal ngebahas tier list sneakers yang masih hype di tahun 2026 ini dari budget 2 jutaan. Ada 3 komponen utama dari tier list ini yang bakal jadi patokan kenapa kita bikin sepatu ini masuk tier S ataupun tier D. Yang pertama itu dari segi value for money-nya, yang kedua dari segi hype-nya, dan yang ketiga dari segi teknisnya. Sedikit informasi aja, sebenarnya di tahun 2026 ini sebenarnya ya tren sneakers ataupun hypebeast itu mulai turun, mengingat sekarang ini lebih banyak warga yang lebih suka berkegiatan olahraga ataupun kegiatan offline gitu ya. Jadi koleksi-koleksi sneaker ataupun sneaker yang dibilang hypebeast yang lagi kolaborasi dengan desain-desain tertentu ataupun yang dibuat hype, sekarang ini mulai digantikan dengan sepatu-sepatu yang bisa dipakai buat kegiatan olahraga. Kita sebut aja kayak tren running ini sekarang lagi rame banget. Tapi untuk beberapa kasus sneaker ini masih sangat ramai diperbincangkan. Kita mulai dari sepatu yang pertama, yaitu ada Adidas Samba Core OG. Adidas Samba ini setahu gua dia tuh pernah hype di pertengahan tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini. Cuman sayangnya beberapa tren dari Adidas Samba ini mulai kegeser sama tren-tren kayak retro running gitu, kayak NB, Asics dan lain-lain semacamnya. Terus mulai kegeser juga dengan hype yang dibuat sama Puma Speedcat gitu. Puma Speedcat dan turunannya dan seri-serisnya itu bisa menggantikan hype daripada Adidas Samba. Kalau kita ngomongin soal teknisnya, Adidas Samba ini sebenarnya materialnya ya biasa aja gitu, bukan material yang spesial. Tapi untuk beberapa case kayak kolaborasi tertentu, dia itu emang bahannya lebih bagus gitu, lebih durable. Cuman harganya juga sangat mahal gitu untuk sepatu yang tidak ada teknologinya sama sekali. Adidas Samba ini yang OG terutama itu dia tuh pakai material synthetic leather. Sebelumnya zaman dulu tuh Adidas Samba pernah pakai kangaroo leather ya, yang jauh lebih lembut dan lebih durable. Cuman dengan masalah tertentu atau apapun itu, dia merubah dari kangaroo leather menjadi synthetic leather gitu. Dan ini sebenarnya material yang sangat murah gitu, material yang tidak worth it untuk dibeli apalagi dengan harga 2 jutaan. Terus dari sepatunya juga sebenarnya nggak ada teknologi yang wah gitu, dia cuma pakai kapsul, cementing, terus apa lagi? Cuman gitu doang gitu. Hype-nya juga sebenarnya hype lama, bukan hype yang bisa long lasting gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal versatile-nya, sebenarnya Adidas Samba ini versatile, tergantung colorway-nya juga. Kalau di mix and match sebenarnya bagus-bagus saja, tapi untuk beberapa colorway itu agak susah. Dan biasanya orang-orang yang beli Adidas Samba ini jarang untuk dipakai kegiatan harian. Mereka lebih banyak dipakainya di acara-acara tertentu gitu. Bahkan beberapa orang cuman pakai Adidas Samba ini sebagai collectible item. Kalau dari sisi hype juga Adidas Samba ini sebenarnya udah mulai turun ya, udah mulai kegantikan sama Speedcat, dan Speedcat pun sekarang sebenarnya udah turun gitu. Dengan harga yang dibanderol sekitar 2,9 jutaan, Adidas Samba dengan material kulit sintetis dan tidak ada teknologi di sepatunya, sebenarnya ini bisa dibilang sepatu sampah sih kalau menurut gue. Kecuali kalau misalkan Adidas Samba ini dijual ya, harga retailnya dengan produk baru di tahun ini dijual dengan harga 1,1 itu masih aman lah, atau satu kecil itu masih worth buat dibeli itu. Kecuali kalau emang si materialnya dirubah, bukan pakai synthetic leather lagi. Jadi buat Adidas Samba OG yang core ini gua kasih tier D. Kita maju ke sepatu yang kedua, yaitu Nike Air Max 95, terutama yang colorway neon ya. Ini tuh sempat hype banget di tahun 2026 awal gitu ya. Kuartal pertama tuh sempat rame, apalagi bulan-bulan kemarin tuh ada Air Max Day, tapi dia ngerilisnya itu Air Liquid Max gitu ya. Sebenarnya dari teknologi air unitnya sendiri udah bukan teknologi yang baru, dan gak semua orang suka ternyata dengan teknologi air ini. Pertama, teknologi air unit ini sebenarnya gampang pecah kalau misalkan dipakai untuk orang yang berat badannya berlebih. Kalau misalkan dipakainya di tempat-tempat yang kasar, itu bakal gampang pecah. Yang kedua, air unit ini beberapanya nggak konsisten. Dari ketebalannya, dari tingkat kekerasannya ini nggak konsisten. Kita sebut aja kayak Air Liquid Max ataupun Air Max 1 ataupun Air Max 90. Itu air unitnya beda-beda tingkat kekerasannya. Nah ini bakal jadi kebingungan untuk orang-orang yang beli Nike Air Max ini. Terus kalau misalkan kita lihat dari Nike Air Max yang pakai full Air Max gitu ya, entah itu Air Liquid Max ataupun lain semacamnya, itu bakal sangat rawan banget buat pecah dan sobek. Terus dari segi material sebenarnya ya Air Max ini materialnya ya biasa-biasa aja. Beberapa pakai suede synthetic leather, lebih banyak pakai yang TPU. Mesh-nya juga mesh, bukan yang mesh engineering mesh ataupun mesh yang premium gitu ya. Terus dari segi hype-nya juga Air Max ini sebenarnya tiap tahunnya karena bikin terus dan kebingungan akhirnya Air Max-nya ini mau dibikin kayak gimana lagi.
Menurut gua Air Max ini bukan lagi sepatu yang bisa dibuat hype, entah itu dengan teknologi terbarunya ataupun looks yang berbeda. Cuman kalau dari segi visual sebenarnya emang keren aja sih. Untuk sebagian orang apalagi yang bisa mix and match, Air Max ini aman-aman aja. Buat dipakai kegiatan harian sebenarnya bukan termasuk sepatu yang nyaman. Dipakai jalan berat, dipakai berdiri terlalu empuk. Jadi dengan harga retail 2,7 juta ataupun ada yang kurang ataupun lebih, menurut gue ini masih termasuk value for money lah. Tapi apakah ada yang lebih baik? Ada yang lebih baik. Jadi buat Nike Air Max 95 ini kita masukin tier C. Lanjut yang kedua ada Nike Dunk Low Panda. Ini hype-nya sebenarnya sudah turun, tapi pada masanya Panda ini pernah jadi collectible item yang paling rare, bahkan dijual dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Coba lu bayangin Nike Panda. Tidak ada teknologi sama sekali. Solnya berat, uppernya juga biasa aja. Beberapa pakai leather asli, tapi beberapa synthetic leather. Dari segi looks, dari segi desain juga basicnya Nike banget. Terus apa yang menjadi spesial dari Nike Dunk Panda ini? Colorway hitam putih. Tapi untungnya sekarang harganya mulai turun. Beberapa retail itu ngejual di harga 1,8, 1,5 bahkan untuk yang diskon. Tapi di retail yang masih ada itu dia ngejual 2,1. 2 juta kecil, tapi kalau menurut gua masih tidak worth it buat dibeli. Value for money-nya rendah banget. Kecuali kalau misalkan lu beli si Nike Dunk Panda Low ini buat collectible item aja yang berharap ini bisa jadi investasi di masa depan. Nike Dunk Low Panda ini nggak tahu apakah bisa jadi investasi atau enggak gitu. Jadi kita masukin Nike Dunk Panda Low ini di tier D. Selanjutnya ada Asics Kayano 14. Ini baru lumayan worth it gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal hype-nya, Kayano 14 ini masih hype, tapi bukan hype yang dibikin melonjak gitu. Dia hype-nya sustain, karena dari tahun 2024 sampai 2025, hype Kayano 14 ini sudah terjaga ya, sudah terbentuk. Dan di tahun 2026 ini, Kayano 14 ini masih dibilang sepatu yang masih value for money dan worth it buat dibeli. Walaupun beberapa kolaborasinya ini tidak worth it, kita sebut aja kayak Kayano 14 X Jejown, itu apa yang dirubah dari materialnya? Masih pakai synthetic shining leather, masih pakai mesh yang biasa, teknologi solnya juga masih pakai gel yang itu aja. Jadi apa itu? Apalagi dijual dengan harga 3 jutaan gitu, harga retailnya ya. Belum itu harga resellnya yang digoreng sama reseller sialan. Sekarang kita bayangin aja untuk sepatu retro running yang teknologinya tidak upgrade, ya walaupun sebenarnya lumayan nyaman ya Kayano 14 ini untuk kegiatan harian ya, buat jalan, buat berdiri nyaman. Tapi kalau misalkan dijual dengan harga 3 juta atau 4 juta, entah itu retail ataupun resellnya, tidak worth it sama sekali. Kalau misalkan nih Kayano 14 ini dia dijual dengan harga 2 juta kecil ataupun under 2 juta, tapi tahun produksinya tidak terlalu lama gitu, setahun ataupun 2 tahun mentok, itu value for money banget kalau menurut gua. Dan untungnya di beberapa toko kayak JD Sport ataupun Foot Locker ataupun toko-toko retail lainnya sekarang ngejual Asics Kayano 13 ini dengan harga yang sangat murah. Ada di 1,8 sampai 2 juta kecilan aja. Ini baru value for money. Dan untuk Asics Kayano 14 ini kita masukin tier B. Itu dia. Kita maju ke brand New Balance 2002R. 2002R ini hype-nya ya mirip-mirip kayak Asics Kayano 14 lah. Dia trennya itu kayak sustain gitu loh. Cuman sekarang mulai turun. Beberapa orang suka sama 2002R itu bukan karena teknologinya, bukan karena sepatunya ini nyaman. Beberapa suka karena siluetnya yang kelihatan kompleks, terus material yang dipilih juga keren banget, terus pemilihan colorway yang serba abu ini, terus ada hint di beberapa titik. Ini mix and match-nya cakep banget, terus kalau misalkan dilihat gitu ganteng. Tapi kalau kita ngomongin soal teknologi sebenarnya ya NB 2002R itu cuman pakai absorb system di bagian solnya ya. Terus dari material uppernya juga karena dia bertumpuk-tumpuk kompleks banget, pakai suede asli, pakai mesh yang lumayan premium. Tapi kalau menurut gua pribadi 2002R ini kurang oke kalau misalkan dipakai kegiatan yang cukup panjang. Bakalan panas yang pertama. Terus kalau misalkan sepatunya ini kotor bakal susah banget buat dibersihin. Terus untuk beberapa artikel dari 2002R juga dia pakai pigskin. Ini bakal repot sih buat mayoritas orang Indonesia. Untuk harganya sendiri dia itu mirip-mirip kayak Asics Kayano 14 ya. Walaupun si 2002R ini dia pakai material yang lebih premium dan lebih durable dibandingkan Kayano 14 ya. Harganya di 2,4 juta untuk retail di JD Sport dan Foot Locker, dan beberapa retail lain itu karena dead stock ataupun stok lama dia bisa jual di harga 1,7, 1,6 itu beberapa, cuman size-nya nggak terlalu banyak. Dari sisi value for money sebenarnya 2002R ini bisa dibilang value for money pas lah. Materialnya durable, dari segi looks juga sebagian orang suka, colorway mix and match-nya gampang, teknologi soalnya juga bisa dibilang nggak terlalu jadul lah, masih aman buat dipakai harian.
Jadi gua masukin 2002R ini ke tier A. Lebih bagus dari Kayano 14. Masuk ke seri adiknya yaitu NB740. Ini tim kita pernah pakai NB740 dan masih pakai sampai sekarang. Katanya 740 ini dari segi hype emang gak lebih bagus dibandingkan 2002R ataupun Kayano 14. Sebagian orang baru ngeh ternyata ada 740 yang ternyata nyaman dipakai kegiatan harian. Dari segi teknologi juga biasa aja, cuman dari uppernya dia itu lebih nyaman, lebih breathable, dan lebih ringan gitu dibandingkan 2002R yang kelihatannya emang udah berat sih. Kalau prediksi gua, NB740 ini trennya itu akan terus naik tiap tahunnya dan mungkin di tahun 2026 akhir ini dia bisa meledak. Tergantung gimana cara New Balance ini bisa menggoreng si 740 ini. Karena kalau kita melihat ya, 740 ini dia lebih bagus dan lebih enak dipakai daripada 2002R yang kesannya ini lebih jadi collectible fashion item gitu loh. Dan dari segi harganya juga lebih murah dari 2002R. Cuman masalah materialnya ini dia nggak lebih bagus dibandingkan 2002R, nggak lebih durable dan pemilihannya nggak lebih premium dibandingkan 2002R. Jadi 740 ini bisa dibilang nyamannya lebih baik, tapi materialnya tidak lebih bagus dari 2002R. Cuman karena value for money dan harganya lebih murah, dia itu ada di 2,2 sampai 2,3 juta untuk harga retailnya, dan untuk harga diskonnya itu ada di 2 kecil. Mungkin ada yang 199. Jadi buat si 2002R ini kita masukin tier A berbarengan dengan New Balance 2002R. Kita masuk ke Nike lagi, ada Nike P6000. Iya, kita pernah bedah sepatunya juga. Kalau kita ngomongin Nike P6000 tuh sebenarnya hype-nya masuk ke dead shoes atau Y2K. Materialnya itu dominan mesh, terus dilapisin sama synthetic shining leather, metalik gitu. Terus dari teknologi sole-nya juga biasa aja. Dia bukan midsole yang bagus gitu. Bahkan dia cuman pakai EVA di bagian midsole-nya. Terus outsole-nya juga pakai bahan TPR. Kalau ngomongin breathability oke lah. Tapi apakah buat jalan kaki ataupun berdiri ini enak? Tidak terlalu sih. Tapi kalau ngomongin hype dari P6000 sebenarnya udah ketinggalan sih. Untuk sebagian orang udah nggak terlalu suka sama desain sepatu yang gitu-gitu aja. Looks-nya emang kelihatan premium, tapi ternyata bahan yang dipakai biasa-biasa aja. Dengan harga retail sekarang 2,1 juta, ngomongin value for money sebenarnya nggak terlalu juga sih. Kalau misalkan harganya bisa lebih turun gitu ya, di harga 1,5 atau 1,6 mungkin bisa masuk ke kategori value for money yang pas gitu. Apalagi kalau misalkan dijual dengan harga 900.000 baru value for money sekali. Tapi kalau misalkan bisa nemu yang original dan resmi. Jadi untuk Nike P6000 ini kita masukin tier C. Kita masuk ke brand Jepang lagi. Ada Onitsuka Tiger Mexico 66. Ini baru jujur sepatu old money. Materialnya juga durable, materialnya bagus banget. Cuman teknologinya biasa aja. Bayangin bro, sepatu tipis begitu. Di saat sekarang ini lagi tren sepatu yang tebel-tebel, canggih-canggih. Bisa dibilang jadi perlawanan sih. Dan untuk sebagian orang, Mexico 66 ini nyaman buat kegiatan harian. Buat berdiri masih aman, buat jalan kaki fleksibel karena soalnya tipis juga. Terus dipakai buat lari-lari tipis juga sangat aman banget. Cuman sayangnya kalau menurut gua, Onitsuka Tiger Mexico 66 ini terlalu old buat dipakai anak muda. Karena kesannya ini udah kayak sepatu bapak-bapak, ya walaupun dia kaya raya gitu ya. Cuman kalau dipakai hype beast tuh kayak nggak cocok aja. Dari segi hype juga Onitsuka Tiger Mexico 66 ini tergolong stabil ya. Nggak ada hype yang duar tiba-tiba meningkat gitu. Cuma lagi-lagi kalau kita ngomongin material, Onitsuka Mexico 66 ini terbaik sih. Dia pakai suede asli, dia pakai kulit asli juga. Cuman sayangnya di bagian strapnya dia pakai synthetic leather. Jujur jangkau. Terus dia juga di bagian heelnya, dia itu mangkoknya bagus banget. Terus di dalamnya ada suede leathernya itu yang bikin sepatunya ini jadi anti heel slip gitu. Terus outsole-nya juga sebenarnya repairable sih, bisa diganti di beberapa tempat reparasi. Terus Onitsuka Mexico 66 juga tergolong sepatu yang sangat ringan ya. Ringan, fleksibel, jadi buat kegiatan harian sangat-sangat enak. Untuk Onitsuka Tiger Mexico 66 dengan harga 2,6 juta, ini value for money lebih dikit. Bakal lebih bagus lagi kalau misalkan warga beli sepatunya di harga 2 juta kecil, itu value for money banget. Jadi untuk Onitsuka Tiger Mexico 66 kita masukin tier A. Selanjutnya ada dari Puma Speedcat. Hype-nya masih hangat banget gitu. Beberapa masih sangat suka, dipakai buat harian tidak nyaman, dipakai buat jalan lumayan. Cuman dari basicnya aja sebenarnya Speedcat ini bukan untuk kegiatan harian gitu. Buat motorsport bro. Karena dia materialnya itu udah pakai suede asli. Kita udah cek durabilitasnya bagus banget. Terus untuk beberapa orang yang kakinya udah terbiasa pakai sepatu narrow ini bakalan nyaman. Cuman sayangnya tidak untuk kegiatan harian. Please, Speedcat ini mau yang ballerina mau yang apapun itu,
dia nggak cocok untuk kegiatan harian, dipakai jalan biasa aja. Bahkan cenderung sakit kalau misalkan pakai Speedcat buat jalan kaki dalam jarak yang cukup panjang ataupun cukup lama gitu. Kaki lu bakal bengkak dan akhirnya lebih bengkak lagi karena upper ini tergolong narrow. Tapi untungnya dengan harga 2,6 juta lu dapetin durabilitas yang sangat bagus gitu. walaupun tidak nyaman untuk kegiatan harian. Puma Speedcat ini masih dibilang value for money lah. Apalagi kalau misalkan sepatu ini tuh cuma dipakai untuk ya beberapa jam aja gitu. Mungkin 1 jam sampai 2 jam masih aman lah. Buat berdiri tidak terlalu nyaman, buat jalan masih aman banget. 1 sampai 2 jam ya syaratnya. Dan sayangnya Puma Speedcat ini karena sepatu hype, jadi dia tuh banyak sepatu KW-nya. Gila pisan gitu. Gak ngerti yang pakai sepatu Speedcat KW buat kegiatan harian. KW lah masalahnya. Sweatnya apakah asli atau enggak, nggak tahu. Terus harga jualnya juga ngeri banget, 500 sampai 600 ribu. Sepatu KW. Mau bilang value for money, iya cuman sepatu KW kan. Jadi untuk si Speedcat ini kita masukin tier A. Untuk saat ini belum ada yang masuk ke tier S karena harganya masih sangat tidak masuk akal. Untuk teknologi juga biasa-biasa aja. Dan yang terakhir ada sepatu dari Converse yang kolaborasi sama CDG. Jujur biasa aja. Ya Converse biasa cuma ditempelin grafis CDG doang gitu. Apa material kanvas? Biasa. Brand lokal juga banyak yang punya. Terus apalagi grafis CDG yang bentuknya lope cuma ditempelin di upper yang ketutup sama foxingnya bisa dibikin sama banyak orang. Bisa pakai DTF gitu. Terus foxingnya juga ya gak terlalu buruk sih. Dari segi konstruksi vulkanisnya bagus banget Converse. Terus untuk sebagian orang kan suka banget Converse yang kelihatan buluk. Ini referensi aja ya, gue setuju sih Converse yang kelihatan buluk itu bakal lebih keren gitu. Cuman sayangnya kalau kolaborasi di harganya dinaikin dengan durabilitas dan kualitas material yang masih sama, itu tidak worth it buat dibeli gitu. Apalagi masuk ke kategori value for money tidak sama sekali. Kecuali kalau misalkan Converse yang basic gitu ya, harganya dijual 1,2, 1,5 itu baru value for money banget. Jadi bisa dipakai dalam jangka waktu panjang dan semakin buluk bakal semakin keren, gua setuju sih. Cuman yang CDG ini tidak value for money. Tidak ada teknologinya juga gitu. Teknologinya apa coba Converse? Dari segi insole juga biasa aja. Bukan insole yang tebal ataupun yang extra cush. Kecuali kalau ganti ya. Terus dari segi grip ya juga biasa aja sih. Di medan yang licin juga dia agak licin ya. Berbahaya juga. Jadi buat si Converse CDG ini kita masukin tier D. Jadi gitu guys tier list kalau menurut gua dari 10 sepatu ini. Yang paling worth it ada Speedcat, ada Mexico 66, NB740 sama NB2002R. Masing-masing punya kategorinya sendiri. Dan beberapa sepatu yang tidak worth it, tidak value for money, dan dari segi hype juga udah biasa aja. Dari Adidas, dari Nike, dan dari Converse. Kalau menurut warga dari tier list yang gua sebutin tadi dan masukin ke sini, kira-kira ada yang oke atau enggak? Atau misalkan Speedcat ini harusnya masuk ke S. yaudah kita diskusi di kolom komentar. Kalau misalkan ada tier list yang perlu kita buat lagi juga tulis di kolom komentar biar nanti kita buat di konten berikutnya. Dan terakhir gue pengen bilang sebenarnya sneaker hype itu lebih pentingin hype-nya daripada fungsionalitasnya. Jadi kalau misalkan harganya sudah tidak masuk akal janganlah beli-beli kecuali niatnya untuk investasi. Kalaupun bisa jadi investasi. Kalau misalkan buat di resell lagi juga pikir-pikir lagi lah. Takutnya gitu nanti brandnya udah dibikin hype, stoknya udah mulai habis, bikin dalam jumlah yang lebih banyak. Oke, gue Oki pamit undur diri. Adios. Kok Nadim bisa di penjara ya?